warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan karunia-Nya serta nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Serta salawat dan salam kita hadiahkan buat baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Rema Siaga SG selaku Kepala SMA Saminka. Yang saya hormati Ustaz Haji Edwin Roti Tinggi selaku Kepala SMP Ustaz Hasanah. Yang saya hormati Ustaz Setiati selaku Kepala Sekolah SMA. Yang saya hormati kepada wali santri dan ayah, dan yang saya hormati teman-teman dan adik-adik sekaligus. Baiklah, masuk saja ke acara kita pada pagi hari ini. 1. Protokol yang sedang berlangsung. 2. Pembacaan kalam alat ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Doni. Kepada Doni dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ila akhina don. Acara selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah Al-Mukarram Ustaz Kalbiadi Fakir Tinggi. Kepada Ustaz mari tafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana karena berkat nikmat dan nikmat berkat karunia Allah lah kita bisa berada di masjid Allah ini. Maka oleh karena itu kita syukuri apa saja yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat. Ketika kita kufur maka Allah akan berikan azab yang pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian salawat dan salam juga perlu disampaikan yaitu kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana berkat perjuangan beliau kita telah berada dalam keadaan beragama Islam yang benar, berakidah yang lurus. Kalau Rasulullah tidak hadir, maka kita pasti berada dalam keadaan kejadian sana. Untuk itulah kita tetap bersolat kepada Rasulullah SAW. Ketika kita bersolawat, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita tidak bersolawat, maka kita didoakan oleh
malaikat Nabi Muhammad orang menjalankan. Karena dulu kita telah sampaikan tentang hadis Jibril bahwasanya orang celakalah orang kata Nabi Muhammad yang Jibril, celakalah orang yang ketika disebut namamu dia tidak berselawat. Ketika disebut namamu dia tidak berselawat, celakalah orang itu kata Nabi Muhammad, kata Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang mengucapkan Muhammad, apa jawabannya? Yang salam terhormati kepala pesantren terpadu seluruh Mekah, kemudian yang kita hormati kepala MA secara mendekat, kemudian yang kita hormati kepala SMA Pusat Hasanah, kemudian yang kita hormati wakil kepala sekolah SMP, SMA dan MA. Kemudian yang kita hormati majelis guru pesantren terpadu Sumatera, yang kemudian orang tua, santri dan santriat SMP, SMA dan MA. Kemudian yang kami banggakan santri dan santriat kami yang telah mengikuti kegiatan selama 2 minggu di pesantren terpadu Mekah, yang mana 1 minggu pertama diawali dengan kegiatan MOS, kemudian 1 minggu selanjutnya dengan kegiatan daurah Ramadan, yaitu pembekalan tentang Ramadan, baik berkaitan akhlak, berkaitan akidah, berkaitan ibadah dan ilmu-ilmu yang berkaitan ibadah puasa. Oleh karena itu kita berharap apa saja yang kita pelajari itu kita amalkan, itu kita amalkan, dan juga apa saja yang kita dapati yang baik itu tetap kita teruskan. Terutama dalam kegiatan sholat wajib kita selalu berjamaah di sini, maka di rumah seperti juga. Kemudian kita melaksanakan puasa seperti itu juga, apalagi dalam sholat tarawih ya. Jadi jangan sampai di sini rajin ibadahnya, rajin dia mulainya, tapi setelah itu di rumah tidak lagi. Nah, di rumah banyak tidur, tidak ada yang bertaruhan lagi, berarti itu adalah kemunduran. Harusnya ada peningkatan, Di sini kita melaksanakan PBM, proses belajar mengajar selama 2 minggu ini, kemudian dilanjutkan di rumah. Di PBM itu dilanjutkan di rumah, di mana yang menjadi asatidz dan mualafnya, gurunya itu orang tua kita, bapak ibu kita, dan termasuk kakak kita. Oleh karena itu ketika kita di rumah, kita berharap itu laksanakan segala apa yang telah saya biasakan di sini. Dan kita berharap kepada orang tua juga agar ya membimbing anak kita ya, dalam hal ibadah, dalam hal membaca Al-Qur'annya, dan juga anak kita diberikan tugas. Karena di rumah itu bukan sebentuk bermalas-malasan saja, melainkan juga PBM-nya ada, yaitu dengan tugas Ramadan yang telah kita berikan. Mudah-mudahan kita berharap kita semua sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita, dapat melaksanakan dan mengisi bulan Ramadan dengan penuh sampai terakhir ya. Mudah-mudahan ya. Kemudian selanjutnya kita berharap memperhatikan edaran yang telah disampaikan oleh pesantren, di mana edaran itu sudah dibagi ya. Sudah dibagi semuanya? Sudah ya. Sudah baca? Ya. Di sini jelas ya. Tentang pertama ya, kita bacakan kembali surat edaran nomor 411 PTSM EDR 2014. Akhirnya tidak ada hal libur Ramadan dan Idul Fitri 1434 Hijriah. Yang terhormat
kedua wali santri dan santriwati pesantren Serupan Sekolah pada Penajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat dari salam kami doakan semoga Bapak Ibu berada dalam sehat walafiat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Dengan memperhatikan karena pendidikan pesantren terpadu berkah dan hasil rapat pimpinan, maka disebutkan bahwa pertama, libur santri-santri terhitung mulai 5 Juli 2014 sampai dengan 6 Agustus 2014. Jadi sampai 6 Agustus. Yang kedua, syarat dapat izin pulang. 1. Telah melunasi SPP bulan Juli 2014. 2. Telah melunasi aktivitas sekolah lainnya. 3. Sudah gotong royong memutuskan asrama. Sudah gotong royong? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, izin pulang diberikan oleh wali kamar pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 pukul 10 WIB pagi. Ini dari izin dah. Kemudian yang keempat, ketika pulang santri dan santriat atau santriwati diharuskan 1. membeli dan mengisi buku agenda Ramadan di koperasi dan itu dikembalikan kepada sekolah dan itu semuanya dan ini diisi dan dikembalikan. Ini adalah penilaian untuk pelajaran pesantren. Ini penilaian. Kalau tidak ada berarti penilaian kosong. Ya, ini adalah aktivitas PBM karena kita di rumah. Kan katakan tidak belajar itu ada dia belajar. Nah, jadi orang di sini di Panjang masih belajar ya. Mulai besok belajar 2 minggu, ya 2 minggu, 1 minggu Ramadan, 1 minggu lagi belajar biasa. Jadi kita belajar biasa kita di rumah. Ya. Kemudian selanjutnya meninggalkan dan menyerahkan kunci lemari kepada wali kamar. Ditolong diserahkan dan tinggalkan. Kemudian yang keempat, ketiga, kasur dalam keadaan rapi dan memakai spray. Ini sudah. Kami sudah sampaikan tadi dengan kepapatan bagi kalian di mana. Nanti dicek ya. Kemudian selanjutnya, santri-santriat kembali masuk asrama pada hari Kamis 7 Agustus 2014 paling lambat pukul 14 siang, artinya jam 2 siang terlambat. Santri yang terlambat kembali kepada pesantren mereka dikenakan sanksi, yaitu menyerahkan buku baru seharga 50.000. Nah, ini sanksi ya. Itu per hari. Kemudian dan keterlambatan untuk ini digunakan di pusaka ya, untuk pusaka. Selanjutnya yang ketujuh, untuk kamar yang tidak bersih maka santri-santri yang bersangkutan tidak diizinkan pulang. Tidak bersih, tidak pulang ya. Yang kedelapan, untuk santri-santri SMA dan MA wajib mengisi ceramah di kampung halaman masing-masing diketahui oleh pengurus masjid dan orang tua. Jadi kalau kita yang SMA MA itu mengisi ceramah ya, isi ceramah ya, dan itu sama ya. Adik-adik kalian yang kelas 7, 8, dan 9 juga seperti itu. Bahkan bagi di SMP itu diminta dipoto ya, minimal foto atau mungkin ada videonya ya. Karena itu minimal 3 kali kami SMP ya. Untuk SMA MA tolong itu diisi ya, jangan sampai tidak diisi karena